Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu adapun auratnya perempuan di luar sembahyang. Perempuan kalau di luar sembahyang bagaimana auratnya? Kalau di dalam sembahyang seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, termasuk yang di luar telapak tangan. Berarti perempuan itu pegelangan tangan sudah masuk aurat di dalam sembahyang. Kalau perempuan itu dalam sembahyang, semua batang tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan serta di atas telapak tangan. Ini namanya zahir, ini namanya batin. Nah, itu boleh terbuka atau dibuka, muka dan telapak tangan, juga yang zahir tangan, yaitu ini. Nah, kalau kepegangan tangan bagi perempuan dalam sembahyang itu sudah aurat. Artinya kalau terbuka pegelangan tangannya, sembahyangnya tidak sah. Nah, berarti kalau ulun ini kayak ini lah. Nah, baju ulun. Nah, ini bukan aurat. Kalau kayak ini, nah aurat. Ini perempuan kelihatan ininya aurat sudah. Artinya sembahyangnya batal. Apabila perempuan ini ditutupnya seperti ini, nah ini menutup aurat. Ininya bukan aurat, ini bukan aurat. Tapi perempuan lagi harus hati-hati. Bawah dagu wajib ditutup, karena bawah dagu ini bagi perempuan dalam sembahyang juga aurat. Berapa banyak perempuan yang sembahyang pakai mukena, dagunya kelihatan, walaupun rambutnya tertutup, mukanya dia pakai mukena pas wilayah muka, tapi ketika ke bawah dagu, dagunya terbuka seperti ini. Nah, seperti inilah. Nah, ini aurat, berarti batal. Yang benar, nah, makanya mukana itu, yang benar-benar mukana itu ada di sekitar dagu itu seperti karet. Nah, lalu dagu itu tak hukum. Ada apa-apa lah guru? Ada wajib dagu itu tertutup. Nah, yang wajib dibuka itu dahi wajib dibuka. Andai kata perempuan itu menutup hidungnya, termasuk kita laki-laki nutup hidung, tidak batal sembahyangnya, tapi makruh waktu sembahyang menutup hidung, karena hidung itu sunat kena sajadah atau kena lantai. Andai kata kita pakai masker, yang paling bagus dibuka ke bawah hidung masker itu dulu, karena selesai salam masuk naikkan lagi masker tadi ke hidung, supaya dapat pahala sunat. Hidung menyentuh lantai atau menyentuh sajadah, ada nilai ibadatnya. Ulun bisa aja Bapak Ibu pakai masker juga, tapi apabila sembahyang ulun tarik masker itu ke bawah hidung, supaya hidung menyentuh sajadah, dapat lagi pahala sunat tambahan. Sayang Bapak Ibu kalau kita tuh dapat peluang pahala dapat disia-siakan. Sayang, kecuali pengen merasa banyak punya pahala. Kecuali kita merasa banyak punya pahala. Ayo aja hidung tutup terus waktu sembahyang.
Silakan pakai masker. Apabila sembahyang, tarik ke bawah hidung apa masker itu supaya hidung tadi tetap apa tak kalau tersentuh sajadah. Kalau mulut nggak jadi masalah. Yang penting bacaan. Nah, ini penting nih. Kalau dahi tertutup jelas batal. Karena dahi wajib dibuka. Dahi itu anggota sujud. Ada sedikit Pak Ibu, khususnya ibu-ibu, sembahyang dagunya terbuka. Apabila dagunya itu terbuka, otomatis sembahyangnya batal. Yang benar dagunya tuh tertutup, lalu ada kain tuh nah. Kalau mukana tuh ada kayak karet. Nah, kayak ini nah. 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 Atau bawa sedikit kebiasaan mukana orang-orang yang soleha itu ini seperti ini, mukananya tuh ada di bawah dagu tuh nah, seperti ini. Memang ditambah kain, itu sudah didesain sudah itu. Hanya Bapak Ibu, ulun punya keluarga dagang baju syar'i. Ulun kadang-kadang melihat nih baju syar'i, ya ini pas. Mukananya syar'i, ya pas jual aja. Kepahala. Karena kada semua mukana yang seperti itu. Mukana banyak orang dijual di pasar. Tapi kada semua mukana ketika dipakai menutup apa dagu. Ke sini. Lalu apabila ibu-ibu sembahyang seperti ini, kada sah. Walaupun mukanya tertutup, mukanya pas, tapi dagunya terbuka waktu sembahyang. Apa Bu? Oh, hendak melihat, ayo. Ada papa juga, ibu. Hendak melihat, pas pengi masalahnya kayak apa? Nyebuli aja, beli lihatan bibinian tuh dalam pengajian. Enggak ada boleh itu kebalik. Nah, ini penting nih, ibu-ibu nih penting juga nah. Ini kita bapak-bapak nih lihat bini kita, lihat anak kita, lihat keluarga kita, nang bibinian, yang adalah merajia lah. Bapak-bapak bisa lapian merajia anak pian nang bibinian, bisa lapian merajia sepupu pian, bisa lapian merajia keponakan pian, bisa lapian malihati bini pian waktu inya sembahyang mukanya kayak apa. Jangan sibuk pian aja nang ibadah. Karena bini kita tuh jadi ibadah juga bagi kita. Anak-anak kita jadi ibadah juga bagi kita. Nah, ini ibu-ibu nih, 60 pian lah Bu. Mumpung pian melihat lah. Nah, yang banyak terjadi waktu sembahyang. Nah, nih dagunya tuh terbuka. Nah, yang benar. Nah, pada sedikit perempuan salah, ya. Kada sedikit lagi ibu-ibu ulun melihat, tapi ulun kan aku menegur melihat perempuan ini. Kalau suaminya ada gimana? Paling-paling jakanya dekat Bu. Kenapa deh pintu tutup waktu sembahyang? Ciputnya talakungnya menutup dahi. Wajib buai dibuka dahi. Hati-hati rambut kelihatan. Muka memang wajib dibuka dalam sembahyang karena muka bukan aurat. Telapak tangan bukan aurat. Di sini bukan aurat. Nah, aurat ibu-ibu dalam sembahyang
Kalau terbuka ini tak kena. Tapi kalau pian buai seperti ini sembahyang, sah sembahyang pian. Nah, makanya orang dulu apiknya diletakkan orang ada pengikat ke jari ini supaya jangan tak ulur ke bawah. Rajia bapak-bapak ayah bini pian. Maksud rajia itu dilihatinya. Jangan asal tukarakan mukana aja. Meneliti ada. Nah, anak pian, keponakan pian, nang ada hubungan kita nanti bisa jadi wali ini jadi apabila dia nikah. Nah itu di bawah tanggung jawab kita. Paman dengan keponakan, suami dengan istri, suami dengan anak-anak. Bukan hanya anak perempuan, bapak-bapak, anak laki-laki pun dilihat juga waktu sembahyang. Kopiahnya kayak apa waktu sembahyang? Nah waktu sembahyang siapa? Seperti ini. Kalau sudah sembahyang bermasalah, orang itu ada baik. Kenapa ada baiknya guru? Tidak diterima oleh Allah. Ulun tuh menilai orang tuh baik adanya cukup melihat ini sembahyang aja. Satu. Yang kedua, kalau orang tuh kada pernah sembahyang, ngapain kita berdekat-dekat sama orang ini? Itulah Bapak Ibu benci karena Allah, cinta karena Allah. Kalau orang tuh kada sembahyang, tapi jadi teman kita sekadar keperluan aja selesai. Keperluan dunia aja cukup. Kalau keperluan akhirat nggak bisa kita harapkan. Nah, belum lagi Bapak Ibu sembahyang syariat gimana? Sembahyang tarikat gimana? Sembahyang hakikat gimana? Belum lagi. Sembahyang makrifat gimana? Belum. Itu tidak bisa. Kalau lahiriahnya sebelum beres nggak bisa. Ada di dalam kitab Asrar Asraruddin bi ahli yaqin. Di situ diterangkan tentang sembahyangnya orang syariat, sembahyangnya orang tarekat, sembahyangnya orang hakikat. Akhirnya kumpulan dari tiga tadi menjadi sembahyangnya orang makrifat. Belum lagi kita. Itu ada kajian khusus. Belum lagi menata hati waktu sembahyang. Belum. Kita baru kajian lahiriah ini. Kalau sudah lahiriahnya salah, tidak boleh mempelajari sembahyang hakikat, sembahyang makrifat, tidak boleh. Kenapa? Sia-sia juga karena sembahyang lahiriahnya sudah bermasalah. Makanya masyarakat itu jangan dilajari ilmu hakikat, mau syariatnya aja belum beres. Kalau rajin ditemui orang ke rumah, masalah bicara hakikat, ilmu tingkatan tinggi. Kalau suruh baca Fatihah dulu. Baca Fatihah dulu, baca pembaca Fatihah. Dari segi pandirannya hebat, bang, ilmu dalamnya binanya. Hebat. Kisah Nur Muhammad, anak jadi Muhammad Nur. Ada lupa Allah Ta'ala. Tak kali sembahyang Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya sudah salah, pian takbir ihramnya. Tangan jemaah andak di atas dada, aja. Ya Allah, sapanya rokoknya baik-baik, sujud ya di dalamnya bayun tangan lagi, bayun tangan bergoyang, sikunya tak lantai, orang diangkat itu nanti seperti anjing akhirnya. Nah, ada percaya ulun kalau orang ini bicara hakikat, kalau syariatnya sudah bermasalah. Nah itulah Bapak Ibu, hati-hati. Ibu-ibu yang terpenting lempian waktu sembahyang muka napian dagu pian itu ditutup. Lengan pian gue jangan kelihatan.
sembahyang. Kaki pian waktu rukuk jangan kelihatan, mungkin apa tak angkat, bukan hanya itu karena kurang panjang. Naik pulang dari sujud, hati-hati buat tak injak bukan apian, tak jungkang ke belakang pian. Nah, ribet juga perempuan nih, ribet tak gue mau ada ilmu. Kalau berilmu mudah aja ya. Nah ini yang penting loh, kita kaji nih. Nah makanya di dalam kitab, nah adapun auratnya habis sudah di luar sembahyang maka sekalian badannya pada laki-laki yang ajnabi dan auratnya pada perempuan yang kafir. Nah mana pada laki-laki yang ajnabi artinya adapun auratnya perempuan di luar sembahyang maka sekalian badannya pada laki-laki yang ajnabi, artinya lawan laki-laki nang boleh menikahinya seluruh badan nang kaya pian pakai mukana kita aja sudah nang kaya pian pakai mukana kemana-mana. Tapi kalau kaki khilafiyah di luar sembahyang beda pendapat. Nah, ada nambah kaos kaki, ada nambah ada khilafiyah. Beda pendapat para ulama ahli fikih. Ada mengatakan aurat, ada nang kabehnya kita di mazhab Syafi'i bukan masuk aurat. Tapi kalau di dalam sembahyang kaki masuk aurat. Ada apa-apa gue pin anak kaos kaki, hendak ada apa-apa. Tetapi muka dan telapak tangan aja boleh dibuka. Ini ya Allah, lalaki yang boleh menikahinya pakaian daster nang rabit 2 kilan, topik 2 kilan. Makanya kita nih kalau kita tuh bertamu lah, jangan nyelonong masuk ke rumah orang. Kalau bini orang buka-buka masih kepalanya, anak-anak orang buka-buka masih kepalanya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kita bertamu, kadang-kadang ada urusan apa kan, buka kepalanya bini orang nih, anak-anaknya buka. Kayak apa kita nih guru? Capati selesaikan urusan kulit atau mari jadi. Nah itu aja sudah. Bapak Dahai, tahu apakah alasan? Karena kita nih Pak EW, kalau memang suaminya senang seperti itu ya Pak, bukan di dalam kekuasaan kita. Jangannya di dalam kekuasaan kita kau telepon, ikamlah aku membawa si Anul ke rumah, ikam korban semuanya jilbab yang ada pakaiannya syar'i semua. Nah itu ada apa? Bini udah deh apa? Pakai syar'i bagian nih, lakiku nangka ini jadi yang tujuh. Ya Allahumma. Nah ini pangkai gue. Kita nih apabila mau menjaga, pokok kita dijagakan Allah. Beda lah orang kan beriman lain lagi. Orang kan beriman ngarannya. Nang saya kau bersimpah, nang saya kau bertiga, simpah aja berbeda. Arasan itu lain lagi, inya ada diatur oleh agamanya. Kita ini diatur oleh agama kita. Allah mengatur kita lewat agama. Nah perlu juga kalau Bapak Ibu kita, hanya Allah sangat senang orang-orang yang menjaga hukum Allah dijaganya dulu. Ulun agung.
dan auratnya pada perempuan yang kafir sama. Nah, Bapak Ibu, aurat orang yang kafir, perempuan ini kafir sama di hadapan kita, yang kita Islam nih, inya harus berpakaian pakaian syar'i juga. Ini dalam kitab ya Pak. Coba, adapun auratnya di luar sembahyang, maka sekalian badannya pada laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang boleh menikahinya. Dan auratnya pada perempuan yang kafir sama juga. Auratnya tuh ditutup juga kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan yang kafir. Tapi ngarannya kafir, besar orang pendek baik-baik. minta 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 ajari 2 kalimat syahadat masuk Islam, belum bisa, pahanya gentayangan. Nang tukang bawa ini juga kurang dilajari si Islamai. Nang ini dia udah tokan gagurudin paha gentayangan, asal salah umum lah jadi 2 kalimat syahadat. Cari pangsarong. Hanya Bapak Ibu kadang-kadang sorban dulu. Nah, tutup paham nih lah jelut. Tutup paha. Nah, sudah tutup. Ikuti aku ujung anunya. Ujung apa ngarannya mukana. Tuh, ujung anu nih, sorban. Anak bersalaman kah? Ayo, nah. Asyhadu. Ternyata tutup sudah. Maklum, inya pakai paham lagi. Nang tukang bawa di pas-pasan gue ilmunya. Ya kayaknya kayak itu. Ikam hendak berislam, ayo ke bawah agur udin pakaian syar'i lo secara Islam lah. Itu kayak apa caranya? Nah kayak ini dikarudungiakan inya, dijilbabakan inya. Sayang kalau kita inya jadi saudara kita seagama. Udah itu caranya. Ini menghadap guru-guru amoy membahayakan benar. Inya ada di pendidikan kayak itu. Nah itu Bapak Ibu kita orang Islam ini sayang lawan saudara kita nang muslimah nih sayang. Nah kemudian lagi berarti perempuan kada beriman kurang kafir sama di hadapan kita. Nah berarti kayak apa guru mereka tuh guru dosa terus berpakaian seperti itu dosa. Kita kan guru sebagai laki-laki yang muslim ini dosa melihati. Kalau terlihat tadi berdosa, tapi berendam sama. Nah ini bisa aja dong kalau itu terjadi itu. Nah terus lagi lah, tahu sudah pian. Ternyata orang kafir kayak itu juga di hadapan kita. Nya kada tahu dihukum guru nah diajarin itu. Maka yang lain daripada barang yang zahir pada ketika berkhidmatnya, nah, maka yang lain daripada barang yang zahir. Nah kalau aurat yang zahir itu lain aurat muka, ada aurat, lapak tangan bukan aurat. Nah itu maksudnya ada apa pada ketika berkhidmatnya tuh di ketika dia misalnya jadi pembantu kita tatap aja juga bisa kita tuh punya anak buah itu ada yang ini. Nah anak buah itu ada yang ini. Nah lalu ulun nih Pak ngomong ada pimpinan kantor, dia pimpinan kantor. Ternyata di pegawainya itu, di kantornya itu pegawainya ada non muslim. Nah kayak apa tuh? Sedangkan kita pimpinan.
Lalu Bapak Ibu seandapnya ini berpakaian mana kentat inya tuh turun di kantor berjilbab kada kayak apa kita pimpinan masuk nih di dalam kitabnya diatur. Kita bukan pemaksaan, bukan pemaksaan, karena kebetulan kita pimpinan beri pandangan supaya jangan dianggap pemaksaan. Ada ulun punya kenalan pimpinan kantor, dia kebingungan. Di kantor tuh Bapak Ibu banyak perempuan. Anunya tuh pegawainya, bukan menyebut nama kantornya, banyak perempuannya banyak orang-orang Islam, berjilbab bagus. Karena pimpinan kantor ini fanatik juga dengan agama. Pas kebetulan di rolling yang lainnya, di rolling lah. Sekalinya bertiga, orangnya seksinya, seksi benar, kantat, kada berjilbab, rambutnya panjang sampai pinggang, dihetakannya di uraian kayak itu. Paksa air ngomong sama pimpinan kantor, biar nasihati. Kebetulan kita di sini kantor kita mayoritas muslimah. Nah, supaya kita pukul rata, sesuaikanlah dengan pakaian semuanya, masalah agama masing-masing. Nah, sama di Bali misalnya. Di Bali itu minoritas. Ya kalau muslim banyak Hindu. Tapi aturannya, nah ini aturan apabila masuk ke Indonesia harus memakai budaya adat Timur. Ya ada? Hah? Adat Timur masuk ke Indonesia, Bali masuk ke Indonesia. Adat Timur, jangan adat Barat. Aturannya tolong pakaian yang sopan, karena ini masuk wilayah adat Timur. Adat Timur yang diatur, jangan seanak buahnya dengan gaya-gaya buahnya ala Barat. Lalu rusaklah generasi-generasi di sana akhirnya, karena sudah terbiasa melihat pakaian-pakaian telanjang. Nah ini ikon itu Bapak Ibu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berat juga. Tapi gue pimpinannya bubuhan lain Islam, tak terserah lagi. Tapi orang Islam banyak juga di sana. Nah, ngalih lo Bapak Ibu, berisi nang kakak ini ngalih. Punya waterbomb pulang. Nah ya nenek, mana? Pakaiannya harus pakaian renang syar'i. Siapa kan? Nah kita berusaha sudah. Ternyata ada aja pakaian bikini. Bikini kenapa? Hah? Bikini kan apa? Nggak dikasih tahunan. Apa bikini? Bikini labo. Nah, tolong jangan berpakaian bikini. Di waterboom kami ini ada peraturan harus semuanya memakai pakaian renang yang sudah disiapkan dan disewa untuk perempuan muslim dan muslimah atau di luar muslimah. Ini aturan bagus nyamannya, tapi dasar tip ampunnya juga lanjik. Nah itu aja sudah. Ngapa ngalihnya matur mun surang pimpinan? Ayo Bapak Ibu, mbak isi waterboom misalnya, ini guru ini menyindir aja, ada menyindir menyampaikan. Jangan duitnya aja Bapak Ibu, duitnya aja mengalir.
ke kantong kita, aturan Allah dilanggar. Ngalih judulin lah. Berat banget. Isi kos-kosan pulang, kalau malebar pulang ini. Siapa pemiliknya? Si Ano. Sambil lagi razia dikontrol. Siapakan situ ibu kosnya nak mengawasiakan. Kalau ada tamu tanpa diundang, datang tanpa apa toh jelang pongor lah. Nah, datang tanpa diundang kah? Pulang tidak diantar kayak itu kan? Nah ini nih kos-kosan, WC ini kos-kosan, razia dilihat di muka itu gure kada payo guru urung muka itu kos-kosan tuh bebas gure tasarahai, nang penting WC. Nah ini nih nang punya hasil merusak agamanya ada di sini. Tulisi syar'i. Ini kos-kosan diawasi CCTV 24 jam. Tamu wajib lapor. Ada khusus ruangan bertamu. Nah, tapi kadang-kadang dengan akhlak kita, insya Allah baik aja baik. Allah sopan, itu aja. Amalih benar. Jangan dibiarkan bebas. Jangan dibiarkan. Ada kitabnya nak kayak apa yuk? Jarang pang pak ibu kurang ini mengaji sama yang kakak ini aja. Inyak kada tak kaji lalu nang kayak biasa. Sekali membaca kitab ya Allah banyaknya peraturan Allah. Nang kita kadang-kadang terlanggar. Nah, apa lagi? Dan auratnya di dalam khalwat. Khalwat itu sendirian sama aja juga. Sama. Dan pada perempuan yang muslimat dan pada laki-laki yang ada ia mahramnya antara pusat dan lutut seperti aurat lelaki di dalam sembahyangnya. Nah, ini lelaki auratnya antara pusat dan lutut. Lelaki ini umahnya Udin manami abahnya amat abahnya amat Tarsan bulik umahnya Udin karena abahnya amat menghadapi pian pakai Tarsan. Ini sama juga nang menghadapi mamanya Udin pakai Tarsan, hati Tarsan disimpak aja bulik mamanya Udin Sidin mau membuka aurat lagi kaina aja berurusan. Maulah kita abahnya amat ambil sarung pak bersimpak nang itu. Nah kita itu orang lain laki kita kawai kita tegur juga. Ulun keluarga aja bapak ibu lang andai kata di keluarga duduk di teras supaya beseluruh handap ada bebejo beseluruh handap panjang ada bebejo nah beseluruh handap saparuh pak kalakian nih untuk saya sambat tuan ada tahu urusan tersinggung gak ada kah apakah itu kan beseluruh handap kelihatan orang pian cari pak selalu panjang sarung pak mau kepanasan kayak itu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran berubahlah dengan tangan. Kalau kita berkuasa seperti bapak dengan anak, suami sama istri. Fa'ilam yastati pabilisani. Kalau kita bukan yang berkuasa dengan mulut sampaikan
Kalau kita kada kawaju pakai mulut, kalau orang tersinggung pengarasan, lawan hati, hati ada ketujuh, selesai. Apabila lawan hati sudah, wadzalika aful iman, itu paling lemah iman sudah lawan hati. Karena menegur kada kawa, berpuasa ada, lawan hati paling lemah iman sudah. Apabila lawan hati kada ada jua, waktu itu iman hilang. Aful iman tuh itu isim tabdil, paling lemah iman sudah. Kita ini banyak akhir zaman ini banyak lawan hati aja, biar aja iman dipadakan lemah, yang penting masih ada iman. Nah, ngalihnya ngalih tuh, ngalih sulit Pak Ibu. Hukum pang. Nah, kita membaca kitabnya sudah. Baku kuatan lagi Bapak Ibu kita menjaga hukum Allah Ta'ala ini baku kuatan. Biar sampai orang apakah salah. Ngalih kalau Bapak Ibu. Renungkan rumah tangga kita barang dulu beres. Anak-anak kita beres akan dulu. Nah ngalihnya tuh kayak ini. Nah ini minta maaf. Anak kita terdidik dengan baik. Anak kita nih Bapak Ibu terdidik dengan baik. Apakah anak kita laki-laki, apakah anak kita perempuan, terdidik dengan baik. Sekalinya imbahnya begini atau balaki, rusaknya karena lakinya mendidik nang kada sesuai lawan didikan kita. Rusaknya kasihan. Anak kita mahir berpakaian syar'i, nya sehari-harinya. Tapa lakinya ketujuh nang kantet-kantet nang dibuka-buka aurat. Ya Allah, biar harus ngomong sebagai orang tua, walaupun bukan kewajiban lagi, ngomong sama anak. Nah, abah mama sudah mendidik ikam yang terbaik. Ikam imbah balaki, ternyata ikam buka-buka aurat. Tanggung jawab ikam di akhirat lawan laki muja. Jangan bawa-bawa abah mama lagi. Abah mama sudah mendidikmu, ikam sudah berisi laki, tanggung jawab lakimu. Apabila ikam buka-buka nang kayak ini, itu lakimu karena urusannya di akhirat. Abah mama jangan ikut sertakan. Abah mama kada mau urusi lagi rumah tanggamu karena ikam sudah diurus oleh lakimu. Berat itu. Ini malah saling mempengaruhi Pak. Maaflah ibu-ibu. Beisi laki pulang, laki ini waktu belum berbini bagus lawan kuitan. Bakti lawan orang tua. Sakali imbah berbini nang laki ini nang kayak kada baik hubungan lawan kuitannya. Dipengaruhi nang bini. Ikam cinta lawan abah mamamu kah? Hai lakiku cinta lawan aku kah? Ujar nang laki nang beriman, aku mencintai abah mamaku tetap, aku pun mencintaimu. Tapi ikam jangan menghalangi aku mencintai mama abahku, walaupun aku tetap cinta denganmu. Itu jawabannya nang bujur. Mau salah menjawab, ikam cinta aku kan cinta mama abahmu mah. Tetapi aku cinta ikam bini kuai. Namun cinta aku jangan ikam talon rancak kepada mama abahmu. Nah iya. Nah, tentang hadir-hadir. Karena suami ini kalau anak lelaki ini tetap milik mama abahnya selamanya, Pak Edward. Pian yang laki-laki nih, ini pian ini milik mama abah dia. Istri itu bersyukur punya suami bakti dengan orang tuanya. Tapi suami yang baik memperlakukan mertuanya seperti orang tuanya juga. Masya Allah, besi laki nanti ini juga akan inya panjang umur. Mulanya besi laki jahat lawan mertua,
jahat lawan istrinya, doakannya mudahan cepat mati. Sifatnya jangan orangnya. Maka itu pang bapak ibu orang berumah tangga. Kalau kada mau diurus, ada hidup ini nih. Nah ini, ikam taat-taat melawan aku ada yang bermaksiat bini gue. Aku mengatur ikam supaya kita selamat dunia akhirat. Ngapain kita bersatu tak pisah juga kayaknya? Lebih baik kita berpisah daripada bersatu tak pisah juga. Hendak berpisah hanya kita nih, hendak tetap menyatu dunia akhirat. Nah, ujian yang bini, tak sarang wae. Nah, pikirkan lagi. Bini ini wani benar loh laki menjawab. Sampai yang behimat di biniannya pian. Tatap tahalang masuk surga. Aku jer kada hendak dinasihati guru dia. Minta nasihatan Abu Jahal barang itu. Berat kalau Bapak Ibu. Sudah bini ini wani lawan laki kiamat. Bujuran. Inilah anak. Ini ada laki ini kada berdaya lawan bini. Pulang maaf ibu-ibu lah. Gantinya lah lakiannya pakai daster aja biar. Ada gue nih mendidik bini. Bini ini salah nah. Jangan wanita. Aku melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah. Ikam taat manut. Aku kadang kala melaksanakan apa maumu. Aku melaksanakan sekemampuanku. Nah, bagus. Minta maaf ibu-ibu lah. Ada sedikit gue baik hancur matanya gara-gara hendak bini taus laki ini, sedangkan laki di luar kemampuannya. Kehendak bini ini di luar kemampuan suami. Ada kawan mati laki, ya kan? Lalakian nih buai menjalankan kewajiban sesuai kemampuannya, bukan sesuai kehendaknya istri. Karena Allah ujuran tuh bapak-bapak angkat tangan lelaki ini sekehendak bini angkat tangan. Berbini bahasa aja sudah. Nah, sedang. Ya Allah. Ini nanang banyak. Napa? Asalnya baik nah, ada baik apa? Nah, ini Bapak Ibu. Ada kalau Bapak Ibu orang berumah tangga itu ada baik. Belinya agama sudah mengatur kayak ini taat. Nya ada jaminan gitu. Disuruh di rumah aja terus. Nah kayak robotai lah. Kayak robot, kayak patung lah. Siapa memadakan kayak patung? Ada juga. Sampai datang kawadah ulun bakal laki bini. Ulun sudah mendengar aja asa anak ambil presker kepala ulun Biar nih waktu awal berumah tangga niat baik ada baik. Anak kau makan lain. Pasti anak baik. Nah, perbaiki. Nang bini yang mengarasi, nang lakinya sama punya prinsip soalnya Pak Ibu. Jangan ulun kadang kau menengahi karena pinkaras berdua. Makanya Bapak Ibu, daripada berdosa tahu baik berpisahnya sudah. Nah, selama ada ikatan suami istri, berdosa ada bini wani lawan laki itu berdosa ada bini itu wani lawan laki, sedangkan laki kadang menentang hukum Allah. Nah, hendak mengatur laki menurut caranya bini ada kawan. Masalah banyak
Ulun beberapa bulan ini manangan yang kasus permasalahan. Guru anu peminta banyu guru ulun banyak masalah. Jelem hati ulun ada masalah. Ini aurat, birisakan aurat di rumah tangga. Artinya kalau ada orang lain atau ini kalau rumah, anak ini kalau rumah, aku jaganaklah auratmu. Ikam nak kalau juga auratmu, Allah akan mempertemukan orang yang menjaga. Masya Allah. Hemat kan? Ini nang banyak bapak ibu. Nah sampai aurat orang kada berimannya kayak itu. Dan lutut. Nah seperti aurat lelaki di dalam sembahyangnya. Aurat lelaki itu dalam sembahyang kan bapak ibu antara pusat dan lutut. Artinya lelaki ini kada berbaju sembahyang sah aja asal pusat dan lutut tertutup. Bah guru pas benar di musim panas belum praktek akan nih ada beradab pulang. Coba bang ada berbaju menghadap wali kota ya pak. Ilmu juga. Inilah 4 aurat bagi perempuan. Minggu depan kita sambung 4 aurat itu apa-apa. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib. Ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah. Taqdi hajatina ya Rahman. Taqdi hajatina ya Rahim. Wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم